Anjir, ini sih bukan kamar. Ini mah tempat mimpi buruk namanya. Santai aja kali. Nyesel itu proses wajib, tapi dikit lagi lo bakal sayang sih sama tempat ini. Ini nggak ada penjagaannya apa ya? Minimal ada apa gitu walaupun murah. Boro-boro welcome drink. Bre, ini beneran kos mawar indah. Gue kira bakal ada taman bunganya segala. Yailah, kalau lu nyari yang indah mah, ya itu cuma ada di nama doang, bro. Buah apaan nih ya? Kayak nasi basi baunya. Welcome to Kosan Mawar Indah, bos. Selamat menikmati. Lo anak sini juga. Kok gaya lo kayak habis ketemu harta karun di tong sampah sih? Berantakan bener. Anak ekonomi gue. Kosan ini base camp gue. Nama gue Roy, konsultan kelaparan mahasiswa. Dito, anak desain yang bangkrut gara-gara beli alat gambar tapi nggak pernah dipakai. Gue pernah dengar anak desain itu seniman, tapi masa makan Indomie aja pakai karbo plastik? Bro, gue makan Indomie pakai sumpit dari kayu bekas sih tapi. Ya tapi seenggaknya ada kelasnya lah. Jangan samain kayak lo yang makannya cuma pakai niat. Niat itu modal, bro. Tapi duit buat beli mie-nya juga penting. Bentar dah. Ngomong-ngomong, kipas itu kenapa suaranya kayak lagi nyanyi dangdut koplo dah? Dia punya jiwa, bro. Beda sama lu yang jiwanya cuman nyari sinyal doang. Enak aja. Tapi BTW, lo sinyal di sini kuat nggak? Gue perlu update status baru pindahan Wish Me Luck. Nah, kan? Baru gue omongin. Ada, tapi kadang hilang. Ya kayak calon gebetan yang suka ghosting. Parah bro, setidaknya kamarnya murah. Jangan sampai banyak drama dah. Anyway, lu ngapain di sini tiap hari? Nungguin skripsi gue lulus, bro. Tapi skripsi gue malah kayak pacar yang gak jelas. Kadang deket, kadang hilang. Kalau gitu, nasib kita sama dong. Gue juga lagi bergelut sama dosen pembimbing. Lawannya lebih galak daripada satpam kos. Kalau lu butuh teman buat curhat atau ngelempar meme, sini aja ke lobby. Teman nongkrong sejuta meme. Siap. Semoga kosan baru ini nggak ganggu mental gue lebih lama lagi ya. Anjir, ini sih bukan kamar. Ini mah tempat mimpi buruk namanya. Nggak semua orang kuat di kamar itu, bro. Tapi ya murah banget kan. Cuma 450.000. Bonus aroma horor. Duit gue sisa 550.000 dan masih sebulan lagi ke tanggal tua. Gue bener-bener kayak lagi ikut acara uji nyali. Cuma yang ini gak ada kameranya aja sih. Lu anak baru ya? Sabar aja bro. Kamar ini emang kayak jebakan Batman. Gue juga susah kalau mau tidur. Lu siapa ya? Kok muka lu kayak abis debat sama dosen? Asam bener. Debat sama dosen. Gue sih lebih sering debat sama kenyataan ya. Nah, ini Tobi, jagoan kosan. Keras tapi peduli. Kalau ada masalah, dia nih yang bakal marahin lu di depan. Tapi juga yang bakal bantu lu paling akhir. Wah, kayak bodyguard kosan nih. Gue bukan bodyguard. Ini senjata gue. Hukum tuh penting, biar lo gak kena tilang pas demo nanti. Gila lo, serius banget. Gue baru pindah, tapi udah kayak gabung geng superhero nih. Kayak Avengers, tau gak? Di kosan ini, tiap orang punya jurusnya masing-masing. Lu bakal belajar banyak deh, bro. Oke siap, siapa takut. Ya walaupun kamarnya bau, tapi gue yakin sih bakal seru. Jadi, lu anak desain nih? Bisa dong bikin logo keren. Bisa sih, tapi klien gue sering PHP alias pemberi harapan palsu. Udah gue bikin 5 revisi, kabur gak ada kabar. Susah emang perjalanan karir seorang anak ganteng ini. Cocok banget sama hidup gue. Mantan juga gitu, ngasih janji doang terus habis itu hilang. Berarti lo udah lama banget di sini? Kayaknya 3 tahun deh, bro. Harusnya sih udah lulus. Tapi skripsi gue nih, kayak cinta gue, mentok di bab 3. Bab 3? Gue bahkan belum nyentuh bab 1. Masih jauh gua bang dari skripsi. Ngomongin skripsi,
Kalian berdua pantes sih ikut lomba revisi skripsi nih. Ah, anak esasi paling galak. Datang bawa energi negatif. Galak tapi peduli kan? Yah, kayak bodyguard kosan. Galak itu buat orang yang gak ngerti aturan. Tapi kalau buat temen mah gue santai kok. Ya, di sini sih wifi hilang itu musuh nomor 1 anak kosan ya. Wah, setuju sih gue bro. Kalau wifi mati, gue langsung jadi manusia purba kayak zaman batu dulu. Hidup tanpa koneksi. Nah, makanya skripsi itu harus jalan. Jangan kayak sinyal lu pada. Ngelantur aja kemana-mana. Gue sih pengennya skripsinya selesai. Biar bisa fokus sama usaha sampingan. Usaha sampingan, lo jualan apa emang? Jualan kopi saset bro. Tapi kadang laku, kadang cuma buat nambah tagihan listrik. Kalau gue sih jadi tukang jaga kosan aja biar aman dari drama gak jelas. Jadi intinya lu pada itu anak kos yang lagi berjuang, berantem sama skripsi, dan nyari duit tapi sambil ngopi-ngopi santai ya. Bener banget. Anak kosan itu bukan cuma soal tempat tidur, tapi tempat bertahan hidup. Oke brother, untuk perjuangan anak kos yang bau tapi penuh cerita. Cheers! Pertama kali tidur di kosan, lampu remang, bau apek, suara ngorok kayak pesawat mau lepas landas. Romantis banget dah hidup gue. Kayak di film indie, tapi versi low budget. Dulu gue kira hidup mandiri tuh seru. Sekarang gue ngerti, mandiri tuh ya kayak gini. Lelah, tapi gak boleh manja. Wah, yang ngorok. Ampun kali ngoroknya, wah. Gak ngorok gue. Emang hidung gue ada turbinnya aja. Gila, kayak tidur di sebelah traktor jalan gue. Aduh, moga besok masih punya pengalaman gue. Nyaman. Ya nggak apa-apa deh, biar mama nggak panik. Bilang aja dah nyaman. Udahlah, tidur dulu. Moga besok bangun masih waras. Dan semoga nggak ada tikus numpang di bantal gue. Statue, setelan. Nyangkut di kepala tuh lagu. Lo yang semalam ngorok ya? Ngorok sih ngorok. Tapi hatiku lembut bro. Baru semalam gue tidur di sini. Udah nyesel gue pindah ke kosan ini. Santai aja kali. Nyesel itu proses wajib. Tapi dikit lagi lo bakal sayang sih sama tempat ini. Tempat yang kayunya kayak abis dipakai ngaduk semen. Bro, hidup di kosan itu kayak kamar mandi ini. Kadang harus nunggu, kadang licin, kadang sabun habis. Tapi semua orang tetap balik lagi. Karena apa? Ya karena cuman ini tempat Woi, mandinya. berisik woi, gue lagi berak ini, dari subuh sakit perut. Subuh mana? Tadi lu masih tidur jam 6, kalau kebelet tuh lu udah berak di celana. Ini kosan apa stand up show sih? Lawak banget orang-orangnya. Ya hidup di sini tuh harus banyak ketawa. Soalnya kalau dibawa serius, ya stres. Gue baru sehari, tapi gue udah mulai paham sih. Kos ini rusak, absurd, aneh. Tapi ya ada hangatnya juga sih dari keabsurdan ini. Kayaknya ini kosan bisa jadi studio podcast deh. Bisa jadi base camp. Bisa juga jadi tempat cari jodoh nih. Tapi nggak bisa jadi tempat ngerjain skripsi sih. Percaya deh. Nyoba di sini, pasti nanti ke distrik sama gorengan. Gue belum punya skripsi, belum punya duit, tapi kayaknya ada punya teman. Anjir, kok kayak drama di FTV gini ya? Ya nggak apa-apa lah. Hidup kita emang drama, tapi versi murah aja. Low budget. Namanya hidup anak kosan bro. Lagi ketawa, bisa aja tuh colokan ngebul. Oke, fix. Udah saatnya kita keluar. Cari wifi gratisan. Gue belum tahu besok bakal kayak apa. Tapi kalau tiap hari bisa duduk bareng, ketawa kayak tadi, kayaknya gue masih bisa survive deh di sini.